masjid ya untuk beribadah ya, juga ada tenda sekretariat dan lain-lain. Kurang lebih begitu, Mas. Oke. Baik, ini nanti akan ada proses ataupun sejumlah pembekalan yang nantinya akan diberikan kepada Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Saya ke Mbak Siti Zuhro. Mbak Siti, ini melihatnya seperti apa ini pembekalan yang nanti akan dilakukan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini? Ya, kita sudah sama-sama mendengarkan ya tadi ya. Kesiapan ini sudah mulai datang dan sebagainya. Kesan yang muncul di publik adalah ini serius banget ya. Serius banget, dan tentu memang ada tahapan-tahapan yang diperlukan ya. Saya sangat setuju dengan pembekalan yang dalam arti ini memang bekerja untuk NKRI. Mengapa itu menjadi sangat relevan dan signifikan dan bahkan urgent untuk mendesak untuk kita lakukan? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa perubahan-perubahan belakangan ini ya dalam beberapa periode ini memang membutuhkan gitu ya kita kembali ke laptop gitu. Kita kembali ke laptop dengan tentu gitu ya lebih menginjakkan kaki ke NKRI ini. Jadi tidak sekedar ini menjadi pejabat ya, ini kan kalau mau kita kritik ini bisa sangat tajam gitu ya. Kenapa kok jadi membengkak banget ini ya birokrasi kita gitu ya, kelembagaan kita. Apakah ini akan nanti memberikan satu yang sangat prospektif. Lah, tapi kalau semuanya ini ditata dengan sangat rapi ya, tertata dengan baik gitu ya, pembekalan juga diberikan tanpa ada semacam pemisahan gitu ya. Ada yang lama, ada yang baru, ada mungkin setengah lama, setengah baru gitu. Semua mendapat pembekalan yang sama. Semua diberikan materi-materi yang sama, yang menurut saya ini adalah lebih down to earth. Mana memahami, menyadari gitu ya, lalu mengimplementasikan semua values kita, nilai-nilai gitu ya, yang baik itu filosofi, negara bangsa, adanya Indonesia kan gitu, NKRI gitu, lalu teksnya bagaimana, lalu konteksnya seperti ini, lalu apa yang harus diaplikasikan, didharma baktikan, didedikasikan untuk Indonesia. Kayaknya seperti itu yang diinginkan. Jadi ini trust pertama yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo khususnya ya menurut saya untuk menimbulkan semangat animo dari publik luas warga negara Indonesia bahwa kita harus bangkit. Kita harus betul-betul menyongsong Indonesia Emas 2045 itu dengan tentu ya kehadiran kita yang utuh. Indonesia yang utuh, bangsa Indonesia yang utuh, bahwa kita bisa dilihat oleh ASEAN, oleh Asia Pasifik, oleh global gitu, bahwa kita ini bangsa yang nggak main-main gitu ya. Nah ini bagus sekali karena lama sekali kita kehilangan gitu ya semacam suasana yang sangat kita perlukan untuk menyatu padukan. Ini yang terus-menerus saya katakan, bahwa menjadi RI 1 tidak sekedar kepala negara, kepala pemerintahan, tapi adalah RI 1 itu memiliki satu tanggung jawab untuk menjadi pemersatu negara bangsa. Ini karena apa? Negara kita ini negara arsipelago, negara yang unik ya, yang membutuhkan gitu ya satu pemimpin yang dengan kepemimpinannya itu yang betul-betul kuat, yang kokoh. Lah ini yang akan menjadi role model tentunya di nasional, role modelnya jelas. Lalu bagaimana turun ke provinsi, turun lagi ke kabupaten dan kota, sampai kecamatan dan desa kelurahan. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan bersama ya Mbak Siti Zuhro bahwa pembekalan ini benar-benar bisa membentuk kekompakan, rasa cinta tanah air, dan tentu saja nanti para menteri ini bisa bekerja dengan baik begitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan jangan sampai merupakan hanya basa-basi gitu ya. Nah, benar. Itu kita melakukan ini semua, lalu
lupa dibohongin kan gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu, bahwa ini sangat serius. Kesan yang sampai dibawa ke Magelang ini adalah satu kedisiplinan yang tinggi, satu integritas yang tinggi gitu ya, satu dedikasi yang tinggi yang menurut saya siapapun jadi menteri, wamen gitu, wakil menteri maupun kepala badan dan sebagainya itu dimintakan tanggung jawab moralnya seperti itu. Ini luar biasa. Dan semuanya akan diperdalam dalam pembekalan yang dilakukan ya. Saya ke Mas Dede dulu. Mas Dede ini kan sebelumnya kan sudah ada pembekalan sebelum dilantik begitu di Hambalang, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan yang dilakukan di Akademi Militer ini. Yang menjadi pembeda ini nanti akan seperti apa, dan apa yang menjadi urgensi dari Presiden Prabowo Subianto dalam pembekalan yang dilakukan selama 4 hari ini. Mas Dede, tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking. Kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, saudara. Dan ini adalah situasi terkini yang Anda saksikan di depan Akademi Militer, karena informasinya ini sesaat lagi rombongan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tiba di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan kita masih
menunggu ini situasi terkini ini beberapa saat lagi Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini akan tiba di Magelang, Jawa Tengah. Dan kita masih tersambung dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden sekaligus juru bicara pembekalan Kabinet Merah Putih. Ini ada Mas Dede Prayudi dan juga pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Mbak Siti Zuhro. Tadi ke Mas Dede ini nanti pembekalannya tentu saja ini kita berharap ini akan ada kekompakan, soliditas, begitu semangat nasionalisme para menterinya. Implementasi dalam pembekalannya nanti akan seperti apa? Iya, jadi saya informasikan garis besarnya saja ya, apa yang menjadi perbedaan dari yang terjadi di Hambalang gitu. Di Hambalang yang terjadi itu adalah capacity building, artinya anggota-anggota Kabinet Merah Putih ini diberikan pembekalan yang berupa materi-materi yang bersifat menambah wawasan. Nah, saat itu ada beberapa hal yang dibuka wawasannya gitu ya, yang menjadi materinya. Yang pertama itu adalah wawasan terkait dengan ekonomi, termasuk ekonomi global, di mana ekonomi global ini kita sama-sama tahulah sedang tidak menentu. Lalu yang kedua adalah geopolitik. Lalu yang ketiga ini adalah pemanfaatan artificial intelligence atau AI ya, yang dimana ini adalah produk dari digitalisasi, yang dimana ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi di dalam jalannya roda pemerintahan, yang dimana ini artinya ini akan menjadi sebuah alat untuk mencegah terjadinya perilaku atau tindak pidana korupsi. Itu yang terjadi di Hambalang ya. Nah, kalau di Magelang ini walaupun tetap akan ada materi-materi yang disampaikan ya, tadi juga sudah disampaikan ya kurang lebih materinya apa ya, tidak jauh ya dari pemerintahan ya, tidak jauh dari pencegahan korupsi dan lain-lain. Tapi fokusnya itu tetap berada di membangun teamwork ya, membangun chemistry di antara anggota kabinet, mengikis sekat-sekat psikologis ya, yang tadinya mungkin ya karena ada kontestasi politik ya, sehingga ada semacam jarak di antara orang-orang yang saling berkontestasi atau pendukungnya gitu ya. Nah, ini kan sekarang sudah bersatu ya di dalam satu wadah payung besar bernama Kabinet Merah Putih, supaya mereka ini kompak, supaya mereka ini memiliki satu visi, supaya mereka ini langsung siap untuk beraksi. Jadi Kabinet Merah Putih ini ya dapat dikatakan memiliki jargon ya, satu visi siap aksi. Jadi tidak boleh lagi ada kementerian-kementerian yang menonjolkan misalnya ya ego sektoral ya. Tidak lagi ada kementerian-kementerian atau menteri-menteri di sini masih menonjolkan warnanya masing-masing. Jadi di Magelang ini, Mas, diharapkan peserta retreat ya atau anggota kabinet ini menanggalkan ya warnanya masing-masing dulu ya. Menanggalkan apa yang menjadi profesinya, misalnya ada yang politisi ya, ada yang profesional non politisi ya, ada yang akademisi, ada yang aktivis dan lain-lain. Nah, ini semuanya ditanggalkan dulu deh ya. Datang ke sini ya sebagai anggota Kabinet Merah Putih ya, bukan sebagai perwakilan ini, bukan sebagai representatif ANU, bukan. Mereka datang ke sini sebagai anggota Kabinet Merah Putih dan mereka harus memiliki visi yang sama. Visinya seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan setelah dari sini, yaitu hari Minggu pagi mereka akan pergi, mereka sudah satu visi siap aksi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, menanggalkan latar belakang mereka untuk bisa sama-sama menyatukan satu visi, satu misi untuk menjalankan semua kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Tahan dulu, ini kita akan melihat ini situasi terkini. Presiden Prabowo Subianto ini nampaknya sudah tiba di daerah Magelang. Ini adalah situasi perjalanan dari Presiden Prabowo Subianto setelah tiba di Magelang. Ini Presiden Prabowo Subianto ini menyapa warga yang menanti rombongan Presiden. Dan ini adalah situasinya, saudara. Tampak ini Prabowo Subianto menyapa sejumlah warga yang memang berada di sepanjang jalur yang dilewati oleh Prabowo Subianto.
Saya ke Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, kalau kita lihat tadi menanggalkan semua atribusi, latar belakang, kemudian menyatukan visi dan misi untuk menjadi menteri di bawah Kabinet Merah Putih. Kedepannya itu implementasi yang menurut Anda diharapkan oleh Prabowo Subianto ini kepada menterinya ini seperti apa? Iya, tentu ke depan ini kan tantangan Indonesia kan semakin besar, baik internal, domestik maupun eksternal ya, tantangan dari luar negeri. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, pilihannya itu memang bagaimana membangun satu pemerintahan yang betul-betul solid kan gitu. Lah, Pak Prabowo dari awal sudah mengatakan ingin membangun satu koalisi besar. Semua para pembantunya itu bisa merepresentasikan baik dari politisi, birokrat, profesional, akademisi, lalu ormas gitu ya, aktivis, orang muda, dan daerah-daerah semua dapat. Baik itu sebagai menteri maupun wakil menteri maupun pimpinan dari badan-badan atau lembaga. Jadi menurut saya ini tidak mudah tentunya. Orkestrasi seperti ini memerlukan satu talenta tersendiri dari Pak Prabowo untuk gitu ya memimpinnya sehingga tidak akan menimbulkan nada sumbang, apalagi nanti terjadi friksi-friksi di internalnya. Dan kita tahu secara empirik, pengalaman empirik menunjukkan biasanya yang namanya kompetisi kontestasi itu tidak pernah tidak pernah selesai, selalu muncul di tengah-tengah juga perjalanan pasca pemilu, pasca pilkada. Maka ini yang sudah diantisipasi sedemikian rupa sehingga bagaimana menyatupadukan perspektif dari para pembantunya ini gitu ya untuk menjalankan satu tugas-tugasnya itu secara profesional. Oleh karena itu, membawa mereka seperti ini adalah memang semacam kalau kita dalam satu training itu kan, kita ini betul-betul di training gitu ya. Kalau kita mahasiswa di training untuk menjadi satu, katakan nanti pemimpin-pemimpin di birokrasi ini adalah pemimpin yang handal. Maka ketika kita rasakan birokrasi kita yang sangat rentan diintrusi dan bahkan gitu ya mengalami korupsi, Indonesia mengalami bencana korupsi yang luar biasa. Tidak mungkin Indonesia bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau kita membangun prakondisi saat ini adalah gagal. Baik, tahan dulu Prof. Wiwi, ya. Kita melihat kondisi terkini ini rombongan Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di area Akademi Militer. Ini iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto sesaat lagi akan tiba di daerah Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Akademi Militer. Tadi sama-sama kita saksikan juga, saudara, Presiden Prabowo Subianto yang menyapa sejumlah warga di daerah Magelang, Jawa Tengah yang memang sudah menanti kehadiran dari Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah agenda nantinya akan dilaksanakan di saat pembekalan menteri di Akademi Militer ini, saudara. Tadi disampaikan oleh juru bicara pembekalan Kabinet Merah Putih, Mas Dede Prayudi, bahwa akan ada sejumlah pembekalan yang nantinya diberikan kepada para menteri. Diharapkan pada saat pembekalan ini para menteri maupun wakil menteri ini bisa menanggalkan atribusi mereka, latar belakang mereka untuk sama-sama menyatukan visi dan misi bekerja untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita masih menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di depan pintu gerbang Akademi Militer yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Di layar kaca Anda, saudara, ini nampak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang lebih dulu tiba sepertinya dan menyapa masyarakat yang berada di sekitar pintu masuk Akademi Militer yang ada di Magelang ini, saudara.
Pembekalan ini saudara dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Mereka ada sekitar 180 tenda yang telah disiapkan untuk para menteri dan juga wakil menteri ini menginap selama 4 hari di sana. Kemudian ya nanti mereka akan menginap di sejumlah tenda yang disiapkan. Kemudian nanti ada sejumlah agenda yang dilakukan, diantaranya adalah membangun soliditas dan juga kekompakan seperti yang tadi disampaikan bahwa ada visi misi yang nantinya akan disatukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya. Kemudian nanti akan ada kementerian di mana setiap kementerian juga akan diminta untuk memaparkan rencana kerja dan juga program prioritas masing-masing. Yang menjadi salah satu menjadi hal penting yang disampaikan dalam pembekalan Kabinet Merah Putih ini adalah bagaimana membentuk kekompakan, soliditas, kemudian rasa cinta tanah air kepada para menteri di bawah Kabinet Merah Putih, saudara. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden, ini telah selesai menyapa warga yang ada di area pintu masuk Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, dan sudah bergerak masuk ke dalam. Dan hari ini juga kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Breaking News Kompas TV, Prabowo yang memberikan pembekalan menteri di Akademi Militer masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini.
Kali warga yang antusias untuk melihat bagaimana secara langsung Presiden Prabowo Subianto akan segera tiba, saudara, informasinya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk memimpin pembekalan yang akan diikuti oleh seluruh menteri dan juga wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029, saudara. Dan rencananya, saudara, atau dijadwalkan para menteri dan juga wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih ini akan mengikuti pembekalan di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 4 hari sampai hari Minggu, dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, saudara. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana rombongan iring-iringan dari Presiden Prabowo Subianto ini sudah landing atau tiba di Bandara Adi Sucipto Magelang, Jawa Tengah. Ada sejumlah agenda penting, saudara, yang nantinya akan diikuti oleh menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih selama 4 hari ke depan, saudara. Saudara, anggota Kabinet Merah Putih dijadwalkan akan mengikuti pembekalan di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk memupuk kerjasama dan koordinasi. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden sekaligus juru bicara pembekalan Kabinet Merah Putih. Sudah ada Dede Prayudi dan juga ada pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Selamat sore Mas Dede dan juga Prof. Wiwi. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat sore. Melanjutkan selamat sore. perbincangan dari Yasir Nene Ahmad tadi, saya Adistila Rasati. Mas Dede, ini kan menjadi menarik ya, karena ini merupakan kali pertama di mana Presiden Republik Indonesia memberikan pembekalan terhadap para menterinya dan juga wakil menterinya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kami ingin mengkonfirmasi kembali apa sebenarnya perbedaan antara pembekalan yang terjadi di Hambalang dan juga pembekalan yang saat ini tengah dilakukan atau dijalani oleh para menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih. Ya, terima kasih. Jadi perbedaan itu sudah ada sejak level tujuan. Jadi kalau yang terjadi di Hambalang, tujuannya itu adalah capacity building atau meningkatkan kapasitas atau garis miring untuk menambah wawasan. Wawasan yang saya maksud di sini adalah pertama adalah wawasan tentang pembangunan ekonomi, ya, terutama di tengah